Hai adik-adik, ketemu kembali di channel kami Maco Maths Concept. Pada video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan TPS, yaitu materi penerapan analitis. Jadi di sini sudah kami siapkan beberapa soal dan nanti trik bagaimana cara menjawabnya biar gampang. Jadi tonton terus video ini sampai habis dan jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, kita mulai. Kita baca soal nomor 1. Oke, ini. Dalam proses memasak daging terdapat perbedaan antara memasak di antara daging ayam, sapi, kelinci, bebek, dan domba. Oke, kata soal di sini daging sapi matang lebih lama dibanding dengan daging domba, namun tidak lebih lama daripada daging bebek. Daging kelinci matang lebih cepat dibanding dengan daging ayam, namun lebih lama dibandingkan daripada daging bebek. Yang jadi pertanyaan, oke, ini daging mana yang paling cepat? Jadi gini, nanti untuk menjawab soal seperti ini, terkadang ini banyak yang silap, dipikirnya dibaca-baca ini bisa dijawab. Namanya juga ini analitis, berarti harus kita analisis untuk menjawab soal seperti ini. Jadi nanti ada dua cara, nanti bisa kita gunakan lambang persamaan, bisa pakai tabel. Jadi ingat, nanti kalau ada masalah urutan-urutan, gunakanlah lambang pertidaksamaan. Oke, kita jawab bersama-sama. Oke, misalnya kita mulai. Kata soal tadi di sini, oke, ini katanya daging sapi. Oke, daging sapi matang lebih lama dibanding dengan daging domba. Oke, berarti ini sapinya lebih lama daripada daging domba. Maka ini bisa kita buat di lambangnya seperti ini. Sapi, kita buat aja lambang S ya. Ini lebih lama daripada daging domba. Oke, namun sini ingat, namun tidak lebih lama daripada daging bebek. Ingat, ini tadi yang dipermasalahkan sapi. Berarti maksudnya apa? Daging bebek ini lebih lama lagi daripada sapi. Oke, berarti ini kita buat sini, berarti bebek itu lebih lama daripada sapi, otomatis lebih lama daripada domba. Ini kalimat yang pertama. Oke, kita masuk kalimat yang kedua. Katanya di sini daging kelinci ini matang lebih cepat dibanding dengan daging ayam. Oke, ini hati-hati ya, lebih cepat. Berarti ayam lebih lama. Oke, maka sini kita buat ayam itu lebih lama daripada kelinci. Oke, baru katanya ini namun lebih lama daripada daging bebek. Oke, berarti siapa duluan? Oke, coba ini daging kelinci lebih cepat matang dibandingkan dengan daging ayam. Berarti daging ayam dulu. Namun lebih lama dibandingkan dengan bebek. Berarti sini bebeknya. Oke, dari sini kan sudah bisa kita urutkan. Kelinci itu kan lebih besar daripada bebek. Sementara bebek. Oke, maka kalau kita urutkan sini berarti yang pertama adalah ayam dulu, baru kelinci, baru bebek, baru sapi, baru domba. Oke, masuk ke pertanyaan. Yang diminta soal daging yang paling cepat. Oke, daging yang paling cepat masak. Berarti ini yang paling cepat. Oke, maka jawabannya adalah daging domba. Oke, ini jawaban soal nomor 1. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Oke, ini juga hampir setara masalahnya. Katanya sini dalam program diet yang diikuti oleh si Wendy, katanya nasi harus dimakan setelah sayur dan buah. Oke, daging dan kue berturut-turut boleh dimakan setelah nasi. Air diminum antara sayur dan makan nasi. Dalam program diet Wendy katanya sayur adalah hidangan kedua. Oke, yang jadi pertanyaan mana yang pertama? Oke, ini juga sama seperti yang tadi, kita ikuti dulu. Oke, ini kata kuncinya nasi, katanya ini harus dimakan setelah sayur dan buah. Berarti ini sayur, buah, ini baru nasi. Oke, yang pasti yang dua ini belum bisa kita pastikan mana duluan ya. Bisa jadi sayur duluan, bisa jadi buah ya. Oke, baru katanya sini setelah itu katanya, ini katanya daging dan kue berturut-turut ini boleh dimakan setelah nasi. Berarti sini urutannya, ini katanya tadi daging, baru diikuti oleh kue. Karena jelas sedikit ya, daging dan kue berturut-turut. Ini boleh dimakan setelah nasi. Katanya air diminum antara makan sayur dan nasi. Berarti air itu berarti sini udah buat, berarti ini sayur, baru di sini air, baru sini nasi. Oke, karena kan di sini buat katanya di sini tadi adalah air diminum di antara makan sayur dan nasi. Karena tadi sayur duluan daripada nasi, berarti airnya di tengah dia. Oke, baru terakhir ini kata kuncinya. Katanya dalam program diet Wendy, sayur adalah hidangan kedua. Oke, sayur adalah hidangan kedua. Berarti ingat, tadi kan sebelum nasi itu berarti ada sayur dan buah. Ini kan sayur hidangan kedua. Berarti apa kita simpulkan? Berarti buah dulu, baru sayur, baru air, baru nasi, baru
daging, baru kue. Oke, masuk ke pertanyaan. Makanan yang menjadi hidangan pertama. Oke, berarti yang pertama ini pastinya adalah buah. Oke, maka jawabannya adalah bola. Itu. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Karena ini soalnya panjang, kamu pause dulu sebentar videonya, baca sendiri sebelum kita bahas. Oke, ini setelah kamu bahas langsung kita jawab ya. Oke, di sini katanya seragam ungu, ini kan hari kerjanya kalau kita lihat baca terakhir, sedangkan seragam ini hari kerjanya adalah Senin sampai Jumat. Berarti langkah pertama di sini kita buat dulu tabelnya. Oke, ingat ya, tadi kan kalau ngerjakan soal seperti ini bisa kita buat pakai persamaan kalau dia urutan. Oke, kalau nanti dia lebih kompleks kasusnya kita gunakan tabel. Oke, 1, 2, 3. Oke, misalnya ini kita buat hari Senin, ini misalnya Selasa, ini Rabu, ini Kamis, di sini Jumat. Ini langkah pertama. Oke, kita lihat soalnya. Katanya di sini seragam ungu ini harus dikenakan di hari Rabu. Oke, ini sudah jelas dikasih tahu ya. Berarti seragam ungu. Oke, ini kita buat ini misalnya. Oke, ungu hari Rabu. Oke, baru tanda lagi atas warna. Oke, ini katanya. Oke, ini seragam putih tidak pernah digunakan. Oke, ini di hari Jumat, tidak pernah digunakan hari Jumat, dan katanya digunakan setelah biru. Berarti ingat, ini kan di sini keterangannya biru dulu baru putih. Oke, biru dulu baru putih, dan ingat putih ini tidak boleh di hari Jumat. Oke, berarti kan kemungkinannya di sini biru putih ya, karena ini nggak mungkin lagi, karena posisi kita buat ini biru, ini putih, sementara Jumat tak boleh. Berarti ini langsung kita urutkan, di sininya pasti biru. Oke, di sini pasti putih. Oke, kita lihat yang kalimat terakhir. Katanya sedangkan seragam kuning dikenakan sebelum seragam merah. Oke, kuning digunakan sebelum seragam merah. Oke, berarti ini merah dulu baru kuning ya. Oke, merah dulu baru kuning. Oke, berarti ini kita buat merah dulu baru kuning. Berarti sini nanti merah, ini pasti kuning. Oke, maka jawabannya adalah biru, putih, ungu, merah, kuning. Oke, maka jawabannya adalah bola. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Jadi kalau kita lihat soal nomor 4 ini, perbedaannya dengan nomor 3 tadi, di sini kasusnya udah ada 2. Maka nanti tabelnya kita buat lebih kompleks. Tadi kan satu tabel aja cukup. Ini nanti harus 2 kita buat, nanti ada nama, ada bahasanya. Oke, sekarang langsung kita mulai. Coba kata ini P hanya dapat berbicara bahasa Inggris dan Jerman. Oke, berarti ini kita cek saja ya. Ini Inggris, bahasa Jerman. Oke, yang kedua, Q hanya dapat berbicara bahasa Prancis. Oke, Prancis, baru Jepang. Oke, Jepang sama Cina. Oke, baru R hanya dapat bahasa Jerman. Oke, berarti ini sini aja dia. Oke, baru S hanya dapat berbicara bahasa Inggris. Oke, Inggris ya, Inggris. Baru katanya di sini Jepang. Oke, Jepang sama Cina. Oke, baru T hanya dapat berbahasa, ini dikasih tahu sini Prancis ya, Prancis. Oke, dan Jerman. Oke, inilah bahasanya. Sekarang kita lihat apa kata soal. Satu-satunya pasangan diplomat yang harus menggunakan penerjemah. Oke, di sini apa coba pengertiannya menggunakan penerjemah? Berarti tidak ada bahasa yang sama. Nah, kalau ada bahasa yang sama berarti nggak perlu kita gunakan penerjemah. Oke, sekarang kita lihat dari pilihan. Ini kan P dan R. P dan R apakah perlu penerjemah? Kita lihat P dan R. Oke, nggak perlu karena apa? Bisa sama-sama bahasa Jerman. Oke, berarti ini nggak perlu ya. Oke, baru Q dan R. Oke, Q dan R. Oke, ini Q, ini R. Oke, ternyata nggak ada bahasa yang sama. Si Q-nya Prancis, Jepang, Cina. R-nya hanya bahasa Jerman. Berarti apa? Butuh di sini pernah penerjemah. Oke, maka jawabannya adalah bola. Oke, kita lanjut soal nomor yang kelima. Ini mungkin nanti soal penutup kita di video kali ini. Jadi coba dari sini sudah dijelaskan. Oke, katanya ini ada 5 orang anak, katanya mengambil permen sebuah mangkok. Katanya pertama 4 anak mengambil permen rasa susu. Oke, ini katanya ada 4 orang anak mengambil permen rasa susu. Karena di sini anaknya ada 5 dan belum dikasih tahu yang mana, ini masih kita kosongkan dulu susunya. Oke, kita baca kalimat seterusnya. Katanya di sini kemudian Shirley dan Tommy. Oke, ini Shirley dan Tommy tidak mengambil permen rasa coklat seperti yang dilakukan oleh anak lainnya. Berarti ini
Shirley dan Tommy ini tidak mengambil coklat. Oke, berarti selain Shirley sama Tommy, ini yang lainnya ngambil coklat. Berarti Sally juga ngambil coklat ya. Oke, berarti Sally juga. Oke, baru Laura. Oke, sama Sandy. Karena tadi selain Shirley dan Tommy. Oke. Baru seterusnya katanya Shirley hanya mengambil. Oke, ingat ini Shirley hanya mengambil satu permen yaitu rasa anggur. Oke, berarti dari sini udah terjawab yang tadi karena Shirley ini hanya mengambil anggur. Oke, berarti dia tidak mengambil susu. Oke, perintah awal tadi 4 orang anak mengambil susu. Berarti yang ambil susu ini selain Shirley berarti Sally, Laura, Tommy, Sandy. Oke. Kalimat terakhir kata ini setelah itu selain Shirley hanya Sally dan Sandy. Ingat ini tidak mengambil. Oke, ini tidak mengambil. Oke, tidak mengambil berarti ini trio S ya. Trio S tidak mengambil kopi. Berarti yang mengambil kopi berarti selain trio S tadi. Berarti ini Laura sama Tommy. Oke, ini yang ngambil berarti. Sekarang kita lihat apa pertanyaan soal. Siapakah 2 orang yang mengambil? Katanya apa? Ini permen dengan jumlah dan rasa yang sama. Oke, berarti sama jumlahnya, sama rasanya. Oke, coba kita cek. Sama jumlahnya, sama rasanya. Oke, coba ini Sally, ini ini 2 ya. Ini juga 2. Rasanya sama, susu coklat. Oke, maka jawabannya Sally dan Sandy. Oke, maka jawabannya cantik. Oke, inilah pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Namun kalau ada adik-adik kami yang masih bingung, boleh bertanya di kolom komentar di bawah. Oke, nantikan terus video kami seterusnya ya. Bye-bye.